Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang masih banyak umat Katolik yang tidak mengerti misa. Ini adalah judul atau topik yang mau saya bicarakan pada sesi ini. Nah, mengapa topik atau judul ini diambil? Karena fenomena yang kita temukan di lapangan dalam kehidupan beriman kita, masih banyak umat Katolik yang hadir ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi, banyak yang terlambat. Demikian juga banyak yang mendahului waktu untuk pulang sebelum perayaan itu selesai. Maka hal ini sangat penting saudara-saudari sebagai umat Katolik untuk mengingatkan kembali kita tentang kehadiran kita dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudari terkasih, dalam iman gereja Katolik, perayaan Ekaristi atau sering juga kita sebut misa, itu adalah sumber dan puncak iman atau puncak kehidupan umat beriman Katolik. Di sana kita merayakan keselamatan yang diterima atau dialami oleh manusia melalui pengorbanan diri Yesus. Maka perayaan ini saudara-saudari, ini adalah puncak dari iman kita. Maka orang Katolik seharusnya dan sewajarnya memberikan perhatian yang istimewa dan penuh pada perayaan penting ini. Saudara-saudari, kita ketahui bahwa Ekaristi atau perayaan Ekaristi ini di sana banyak sekali mujizat yang terjadi. Karena ini adalah perayaan atau puncak iman gereja Katolik. Begitu luhurnya perayaan ini, maka diharapkan umat beriman Katolik ketika menghadiri perayaan ini harus memberikan perhatian yang istimewa dan serius akan perayaan ini. Karena sekali lagi ini adalah puncak dan juga sumber iman gereja Katolik. Saudara-saudariku terkasih, seseorang dikatakan mengikuti misa jika dia menghadiri atau ikut di dalam perayaan itu, mengikuti tanda salib pembuka, demikian juga berkat dan perutusan. Ketika seseorang hadir di dalam perayaan, dia mengikuti tanda salib pembuka, demikian juga berkat dan pengutusan, maka orang tersebut dikatakan mengikuti perayaan Ekaristi atau mengikuti misa. Jadi kalau datang di tengah jalan ketika perayaan itu berlangsung, maka boleh dikatakan orang tersebut tidak penuh mengikuti misa. Karena misa itu diawali dengan tanda salib pembuka dan ditutup dengan berkat dan pengutusan. Saudara dan saudariku terkasih, karena misa itu diawali dengan tanda salib pembuka, demikian juga ditutup dengan berkat, maka umat beriman Katolik itu seharusnya dan sewajarnya harus datang lebih awal sebelum perayaan itu dimulai untuk mempersiapkan diri supaya layak dan pantas untuk mengikuti perayaan tersebut. Seperti yang kami katakan dalam hantaran tadi bahwa Ekaristi itu adalah sumber dan puncak iman gereja Katolik. Maka seorang beriman Katolik yang hadir mengikuti misa harus lebih awal hadir untuk mempersiapkan diri. Bahkan mengenai ini diatur juga seseorang itu wajib berpuasa 1 jam sebelum misa itu dilaksanakan. Artinya 1 jam sebelum misa itu dilaksanakan kita tidak boleh makan dan minum sesuatu lagi. Kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Demikian juga ketika kita hadir di gereja, kita harus hadir lebih awal supaya kita betul-betul mempersiapkan diri
untuk mengikuti perayaan agung ini. Saudara dan saudariku terkasih, dalam perayaan Ekaristi itu, setiap ritus selalu memiliki hubungan atau keterkaitan antara ritus yang satu dengan ritus yang lain. Ekaristi kita ketahui terdiri atas 4 ritus, yaitu ritus pembuka, kemudian ritus sabda, ritus Ekaristi, dan ritus penutup. 4 ritus ini berhubungan satu dengan yang lain. Ritus pembuka mempersiapkan orang untuk masuk dalam ritus sabda atau liturgi sabda. Dan liturgi sabda mempersiapkan orang atau mengantar orang masuk dalam liturgi Ekaristi. Dan setelah liturgi Ekaristi, kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita ke tengah dunia. Jadi inilah hubungan antara 4 ritus yang ada di dalam perayaan Ekaristi. Maka dapat kita bayangkan saudara-saudari, kita lihat tadi ritus pembuka itu mengantar orang untuk masuk ke dalam ritus sabda. Kemudian ritus sabda mengantar orang ke ritus Ekaristi. Lalu setelah ritus Ekaristi kita diutus untuk mewartakan kabar sukacita. Maka kalau kita hadir setelah ritus pembuka itu selesai, maka di sana apa yang terjadi? Kita tidak dipersiapkan dengan baik untuk masuk ke ritus sabda dan ritus selanjutnya. Saudara dan saudariku terkasih, kenyataan atau fenomena yang kita temukan dalam kehidupan beriman adalah masih banyak umat yang terlambat yang hadir ke gereja untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Maka seringkali petugas atau koster yang ada di gereja itu seringkali kewalahan. Sebelumnya umat yang hadir di dalam gereja itu terbatas jumlahnya. Kemudian perayaan itu berlangsung, semakin banyak yang hadir. Akhirnya karena hosti disiapkan di awal itu tidak begitu banyak, pada saat pembagian komuni, petugas pembagi komuni misalnya imam atau pelayan luar biasa mengalami kesulitan. Umat banyak tetapi hosti tidak cukup. Ini menjadi persoalan yang sering kali saudara-saudari kita temukan dalam kehidupan iman kita. Maka diharapkan kita jangan terlambat. Apalagi melihat misa ini merupakan perayaan puncak dan sumber dari iman gereja Katolik. Saudara dan saudariku terkasih, ironisnya, misalnya ketika kita masih muda, kita ingin bertemu dengan pacar kita. Maka kita pasti akan sangat takut jika waktu yang sudah kita tentukan itu kita yang terlambat datang pada waktu itu. Kita pasti akan takut, kita khawatir terlambat pada waktu yang sudah kita sepakati. Dengan pacar kita akan berusaha disiplin sedemikian rupa. Kita tidak akan takut kehilangan dia. Maka kita berusaha sedemikian rupa supaya waktu yang sudah kita sepakati itu kita tiba di tempat itu sesuai dengan waktu yang disepakati. Nah saudara-saudariku terkasih, demikian juga misalnya menyangkut kita ketika menghadiri pesta. Kita takut terlambat menghadiri pesta. Mau pesta apapun itu, kita pasti akan selalu berusaha untuk tidak terlambat. Apalagi di dalam pesta itu kita menghadapi pihak yang begitu kita hormati, begitu kita junjung tinggi. Kita akan takut terlambat di hadapan orang-orang tersebut. Demikian juga di tempat kerja kita. Kita pasti akan takut terlambat untuk tiba di tempat kerja kita. Kenapa? Karena kita akan mendapat teguran dan lain sebagainya. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlambat. Artinya kita datang tepat pada waktunya. Saudara-saudariku terkasih, jangan nanti kita lebih takut kepada pacar, kita lebih takut kepada keterlambatan kita di sebuah pesta atau di tempat kerja dibandingkan dengan
kita boleh terlambat untuk bertemu dengan Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Ini sangat ironis, saudara-saudari. Apakah karena Tuhan tidak kelihatan, maka kita boleh terlambat untuk hadir di dalam perayaan itu? Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk bisa memperbaiki sikap kita, terutama kehadiran kita di dalam perayaan Ekaristi. Saudara-saudariku terkasih, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini termasuk kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan nanti kita lebih takut kepada hal-hal yang bersifat duniawi dibandingkan dengan kita takut terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi kita lebih takut kepada hal-hal duniawi, tetapi kepada Tuhan kita tidak takut. Ini menjadi sebuah refleksi bagi kita untuk kita perbaiki bersama. Kemudian selain umat terlambat, umat juga seringkali pada saat atau misa itu berlangsung, banyak juga umat yang keluar masuk meninggalkan gereja untuk berada di luar gereja selama perayaan itu berlangsung. Dan mirisnya lagi, saudara-saudari, ada yang keluar dan merokok di luar gereja. Bahkan kalau ada di sekitar gereja itu tempat atau kedai kopi, orang akan singgah di kedai kopi, minum dulu kopi di sana pada saat perayaan itu sedang berlangsung. Setelah selesai, tiba giliran mau menerima komuni, baru masuk buru-buru ke dalam gereja untuk menerima komuni. Ini sesuatu yang sangat miris bagi kita, saudara-saudari. Dan ini menjadi sebuah teguran dan masukan bagi kita untuk membenahi diri kita. Teristimewa, mari kita menghargai perayaan iman kita sebagai umat beriman Katolik. Jadi jangan perayaan itu sedang berlangsung, kita keluar merokok di luar atau cerita-cerita di luar. Atau bahkan kita minum kopi di tempat kopi terdekat. Lalu ketika giliran untuk menerima komuni, kita ramai-ramai, terburu-buru masuk ke dalam gereja untuk menyambut komuni. Saudara dan saudariku terkasih, komuni itu adalah tubuh Kristus. Itu bukan roti biasa. Maka kita perlu mempunyai sikap hormat yang tinggi. Kita perlu mempunyai persiapan diri yang cukup untuk menyambut tubuh Kristus itu. Hosti putih yang dibagikan oleh imam atau pelayan luar biasa atau istilah lainnya, prodiakon, itu bukan hosti sembarangan. Tetapi hosti yang sudah berubah menjadi tubuh Kristus. Inilah iman gereja Katolik, dan setiap orang beriman Katolik harus memahami ini dengan baik dan sungguh tentunya. Maka mari saudara-saudari, kita coba melihat ini dan merefleksikan diri kita. Apakah kita selama ini melakukan hal seperti yang kami katakan ini? Kalau jika atau ketika kita melakukan hal seperti ini ya, dan kita masuk dalam nominasi ini, mari kita membenahi diri kita. Selain itu, saudara-saudari, ada juga kecenderungan umat Katolik selesai komuni dan pulang. Ini juga sesuatu yang miris dalam kehidupan iman kita sebagai umat beriman Katolik. Saudara-saudari, kita hadir di gereja untuk mengikuti misa, itu bukan sama dengan pesta yang kita hadiri di luar sana. Kalau di luar sana, ketika kita menghadiri pesta, selesai makan langsung pulang, silakan saja. Tetapi ketika kita hadir misa di gereja, bukan berarti selesai komuni, semuanya selesai. Selesai komuni kita harus menerima berkat. Dan di sana kita akan menerima perutusan atau pengutusan itu. Maka tadi dalam hantaran saudara-saudari, kami katakan dengan jelas bahwa 4 ritus di dalam perayaan Ekaristi itu saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Ritus pembuka mempersiapkan orang untuk masuk ke ritus sabda. Kemudian ritus sabda mempersiapkan orang untuk masuk ke dalam ritus atau liturgi Ekaristi. Dan liturgi Ekaristi setelah itu kita bersiap-siap untuk menerima berkat dan juga pengutusan untuk kembali hidup di tengah-tengah dunia. Saudara dan saudariku terkasih, demikianlah sedikit ungkapan atau sedikit ulasan tentang begitu pentingnya Ekaristi, dan ini kiranya menjadi masukan yang baik bagi kita sebagai umat beriman Katolik
untuk semakin hari semakin membenahi diri kita, agar kita betul-betul memiliki penghayatan dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap perayaan iman yang sungguh luar biasa, sungguh luhur dalam kehidupan iman kita sebagai seorang Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.